Amma ba'du. Pertama-tama yang pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat bermajelis ilmu di pagi hari ini. Pada kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah bersusah payah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang selalu kita nantikan syafaatnya jamal akhir. Amin ya rabbal alamin. Di kalinya duduknya saya di sini akan menyampaikan ilmu tazkiyatun nafs. Sebelum menyampaikan ilmu tersebut, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Lutfi, Hadir. Rafi, Hadir. Fadil, Hadir. ya, hadir semua. Ilmu yang akan kita bahas itu ilmu tazkiyatun nafs. Apa itu ilmu tazkiyatun nafs, Rafi? Nggak tahu. Ilmu tazkiyatun nafs itu adalah ilmu yang mempelajari atau mensucikan jiwa kita. Ilmu tazkiyatun nafs itu ilmu yang membersihkan hati atau mensucikan jiwa. Cara mensucikan jiwa itu ada banyak. Yaitu yang pertama bisa itu sholat atau zikir, sholawat atau berbuat baik, zakat dan lain sebagainya. Intinya yang dapat membersihkan hati itu adalah hal-hal yang kebaikan atau yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa sholat dapat membersihkan jiwa, Lutfi? Karena sholat itu dapat membuat kita mengingat Allah. Ya benar. Jadi sholat itu mengingat kita kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika kita selalu mengingat Allah, maka dipastikan hati kita atau jiwa kita itu bersih. Dan ada juga itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga dapat menenangkan hati dan membersihkan jiwa kita, karena kitab Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jika kita membaca dengan benar-benar atau dengan merenungi ayat-ayat tersebut dan memahami makna yang terdapat pada ayat tersebut, kita akan merasakan apa makna tersebut yang Allah turunkan di dalam kitab itu. Jadi dengan membaca Al-Quran juga hati kita akan bersih dan jiwa kita akan terjaga. Dan sholawat juga dapat membersihkan hati kita, karena
bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu salah satu utusan Nabi, salah satu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak dan adab bagi umat Muslim, dan salah satu Nabi Ulul Azmi atau Nabi yang amanah. Kita diwajibkan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jika hambanya mengikuti atau membiasakan bersalawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan pahala di dunia, di akhirat nanti, dan juga bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan zikir juga itu salah satu membersihkan zikir juga salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita, karena berzikir juga itu mengingat kepada Allah atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan adalah juga cara-cara yang lain, contohnya seperti zakat, berkurban, berbuat baik, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hati yang bersih dan hati yang kotor. Hati yang bersih itu dia selalu menerima kebaikan dari orang lain, dan untuk mengajaknya kebaikan itu alangkah mudahnya dibandingkan dengan hati yang kotor. Jika hati orang tersebut sudah kotor, maka dia diberi nasihat atau itu ngeyel atau tidak mau mendengarkan. Tetapi jika hati orang bersih itu diberi nasihat atau diajak untuk berbuat kebaikan, contohnya berzakat, berinfak, membantu orang lain, dan lain sebagainya, itu alangkah mudahnya, karena dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika selalu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati dia itu akan terlalu terjaga dan selalu bersih. Jika dia tidak melakukan hal-hal yang wajib seperti sholat dan lain sebagainya, zakat, maka hati dia itu akan menjadi kotor dan susah untuk diajak berbuat kebaikan. Jadi bab tazkiyatun nafs ini sangatlah penting untuk diri kita, karena untuk menjaga hati kita agar selalu bersih dan selalu untuk mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di ilmu tazkiyatun nafs juga ada juga makom-makom. Yang pertama itu jadi jika kita ingin membersihkan hati dari yang kotor untuk menjadi yang bersih, itu yang pertama itu bertobat. Bertobat itu adalah untuk berjanji tidak melakukan dosa yang akan datang dan yang lampau, dengan bertekad atau dengan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali. Karena jika kita ingin membersihkan hati tapi kita belum bertobat atau langsung ke yang lainnya, itu adalah salah. Karena awal kebaikan itu dengan cara bertobat atau
atau bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa yang tersebut. Jika kita bertobatnya hanya sehari, lalu besoknya itu melakukan kembali, maka itu sama aja bohong atau tidak terhitung dengan taubat. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya bertobat. Lalu yang kedua itu zuhud adalah tidak tersambungnya hati dengan harta. Maksud dari tidak tersambungnya hati dengan harta yaitu dia itu memiliki yang orang lain tidak memiliki, tetapi dia tidak ingin menggunakannya di depan umum atau memamerkan di depan umum. Lalu yang ketiga itu qanaah juga adalah qanaah itu adalah orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup itu tidak ingin mengikuti tren-tren terbaru atau orang-orang yang berada di atas, ingin makan makanan yang mewah, mobil-mobil yang keren, skin mobil legend yang bagus dan lain sebagainya. Dia selalu melihat orang-orang yang di bawah itu dengan entah dia tidak bisa makan atau tidak punya tempat tinggal, mencari duit aja kesusahan dan lain sebagainya. Dia bersyukur walaupun dia makan tahu tempe. Dia tidak melihat orang yang di atas yang makannya daging dan lain sebagainya. Dia selalu melihat orang yang di bawah. Ada orang yang tidak bisa makan dan ada juga orang yang tidak bisa tidur dengan nyenyak seperti dia. Orang yang qanaah itu orang yang selalu merasa cukup. Jika orang tersebut merasa cukup, maka akan Allah tambah nikmatnya. Dan jika orang tersebut tidak merasa cukup atau ingin seperti orang-orang yang lebih kaya tersebut, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut. Jadi alangkah baiknya kita selalu merasa cukup dan kita selalu harus melihat orang yang tidak mampu dari kita. Lalu yang keempat itu waro adalah orang yang selalu berhati-hati. Maksudnya itu orang yang selalu berhati-hati itu dia selalu mencari pekerjaan yang sehalal mungkin atau tidak berani bekerja dengan yang tidak tahu apakah uangnya itu dari uang yang halal atau yang haram. Dia harus mengetahui uang tersebut, dan jika dia ingin membeli makanan, dia juga harus selalu berhati-hati makanan tersebut itu halal atau haram untuk dikonsumsi. Jadi ilmu tazkiyatun nafs itu tadi apa, Rafi? Gak tahu. Diulangi lagi. Ilmu tazkiyatun nafs itu ilmu yang dapat membersihkan hati atau membersihkan jiwa. Boleh dicatat kalau kurang paham.
bertasnya tenang susah. Ganjarannya kita akan mendapatkan hati yang bersih dan tenang. Terus satu lagi, Dapat itu aja mungkin. ya, udah paham semua? Udah. Apa Lukman yang belum paham? Paham. Hah? Paham. Paham? Udah. Udah dicatat? Sudah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Doa kehadiran majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.